Kalau memang Bu Lisa itu sahabat baiknya Mimi, kenapa Bu Lisa malah nyeritain semua itu? Aku jadi nggak habis pikir. Apalagi semua cerita Bu Lisa bertentangan sama kenyataan yang selama ini aku rasain ke Mimi. Pak Bos. Alah malah ngelamun. Pak Bos. Apa, Jo? Ampun deh. Pak Bos pasti lagi mikirin Bu Lisa ya. Maaf ya Pak Bos ya kalau saya ikut campur. Kalau Bu Lisa itu cuman bikin Pak Bos pusing, mendingan besok-besok Pak Bos bilang sama Bu Lisa. Lagi sibuk, gak bisa diganggu. Jadi kalau mau ada apa-apa, lewat telepon aja. Jangan nyelonong ke kantor. Maunya juga begitu, Jo. Emang kamu aja sih juga nggak nyaman. Cuman kalau ditolak nanti dia kesinggung. Kesannya saya nggak mau bantu pertunangan Arga sama Putri. Kan jadi saya serba salah, Jo. Saya tuh hidupnya penuh serba salah. Sana sini salah. Maju kena, mundur kena dong kalau kayak gitu. Nah, iya. Nah, oh iya, Jo. Besok jangan lupa kamu jemput Mel di bandara ya. Non-Mel pulang Pak Bos? Iya. Wih, asik. Rame dong ntar di rumah. Ntar sekalian saya mau beliin Non-Mel coklat apa Bos ah? Coklat? Coklat untuk apaan? Di London banyak kali, Jo. Ngapain kamu beliin coklat? Coklat warung. Mel mana mau? Ya udah kalau nggak mau saya kasih sama Sinta aja deh. Sinta? Iya Pak Bos, Sinta. Soalnya saya gimana ya kalau lihat mukanya Sinta itu inget kamu halaman Pak Bos. Maksudnya? Ya itu sih Mbok nanyain terus kapan mantu. Hai, asem. Modus aja kamu. Why are we back home? Aku pikir kamu bakal ngajak aku ke kafe atau ke restoran, tempat yang jauh lebih nyaman. Karena rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk ngobrol. Kalau kafe atau restoran, nanti rame. Tapi Pangeran, Saya udah suruh maid di rumah untuk bikinin blueberry cheesecake kesukaan kamu. Saya juga udah pesenin ice chocolate. Kita ngobrol di rumah di halaman belakang supaya kamu nyaman. Sekarang saya mau mandi dulu, ganti baju. Habis itu kita ngobrol. Sorry Maura, kalau saya jadi ngelibatin kamu. Saya terpaksa sok kelihatan deket supaya Putri cemburu. Kamu juga pasti bisa nebak apa tujuan saya. Saya harap kamu bisa maklumin semua ini. Tak, gue cabut dulu ya. Maura pingin ngobrol dan dia bilang dia gak nyaman kalau ngobrol di sini. Maafin saya, Putri. Saya tahu saya salah. Karena saya udah menyakiti perasaan kamu. Tapi ini juga demi kebaikan kamu. Saya kepingin kamu dapetin seseorang yang jauh lebih baik daripada saya. gue bener-bener gak bisa lupain. Waktu gue lihat Pangeran gandeng tangan Maura sampai depan mobil. Put, kamu udah pulang sayang? Iya Bu, udah. Arga mana? Kamu gak diantar Arga? Enggak Bu, tadi aku habis dari kedai kopinya Tristan, ada Citra sama ada Atta juga di sana. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu bisa tanya langsung sama Citra. Gue yakin kalau Ibu beneran telepon Citra, Citra nggak akan bilang kalau di sana juga ada Pangeran. Karena pasti Citra nggak mau gue kena masalah. Ibu percaya sama kamu, Put. Ya udah kalau gitu aku ke kamar ya Bu, mau istirahat. Iya sayang. Aku ngerasa Putri nggak tenang ya karena mikirin sesuatu.
Semoga aja ini bukan karena pangeran. Pangeran mana coba? Katanya habis mandi dia mau kesini buat ngobrol sama aku. Mungkin dia lagi siap-siap kali ya di atas buat turun. Ya udahlah, aku bakal tunggu. Mbak, ini tadi Mas Pangeran suruh saya buatin blueberry cheesecake kesukaan Mbak Maura. Terus ada es coklat latte, pesennya di kafe langganan Mbak Maura. Bi, ini kenapa makanan sama minumannya cuma buat satu orang ya? Iya Mbak, memang pesennya cuma satu buat Mbak Maura. Soalnya Mas Pangeran lagi gak makan malam. Dia mau istirahat Mbak, mau tidur cepet katanya. Pangeran gimana sih? Tadi dia bilang mau ngajak aku ngobrol, kok sekarang malah tidur? Loh Mbak, mau kemana? Saya mau ke kamarnya Pangeran. Ya dia udah janji sama saya mau makan malam berdua, kenapa jadi sendiri kayak gini? Tapi maaf Mbak, Mas Pangeran udah pesan sama saya. Dia nggak mau diganggu. Kalau Mbak Maura ke kamarnya, nanti saya malah ditegur Mbak. Pangeran mau kamu tuh apa sih sebenarnya? Bilangnya mau ngobrol sambil dinner bareng. Tapi dia malah tidur. Padahal aku udah rapih dan dandan kayak gini. Ini Bibi makan aja deh, saya nggak selera buat makan. Maafin saya kalau kamu kecewa, Maura. Tapi saya benar-benar capek. Saya butuh istirahat. Putri. Halo. Putri, kamu tahu kan? Ini jauh sudah lewat dari jam kantor. Jadi kalau ada yang perlu kamu bicarakan, kamu bisa bicarakan besok ketika jam kerja. Tunggu, jangan ditutup dulu. Kamu kenapa sih? Kok jadi bersikap dingin kayak gini lagi sama aku? Aku pikir setelah kita ketemu tadi, kita bakal balik lagi kayak dulu. Layaknya batu bata sama usus goreng. Bukan bos sama karyawannya. Saya harus istirahat. Sampai ketemu besok. Maafin saya, usus goreng. Saya terpaksa ngelakuin ini. Saya nggak mau kamu masih mengira kalau saya masih kasih kamu harapan. Padahal sebenarnya harapan itu udah nggak pernah ada. Pangeran matiin teleponnya cuman karena mau istirahat. Sombong banget sih. Padahal hampir setiap hari dulu video call karena nggak mau dipisah. Kayaknya gue tahu deh. Besok gue harus ke kantor pakai apa. Tapi gue harus hati-hati. Ibu nggak boleh curiga. Karena kan ibu nggak tahu gue kerja di kantor Pangeran. Arga mana, Bi? Mas Arga tadi bilang mau ke ATM sebentar. Dia minta saya keluarin baju kotornya buat besok pagi dicuci. Oke. Permisi, Bu. Hampir setiap hari aku lihat Arga sibuk sama laptopnya. Kira-kira apa sih yang dikerjain? Pakai password lagi. Kira-kira apa ya passwordnya?
Putri. Salah lagi. Coba. Hendarto. Hah? Bisa nih. Ternyata gampang buka passwordnya Arga. Gak jauh-jauh dari orang kesayangannya. Baru tahu Arga suka puisi. Aurora. Mencintaimu memang hal yang mudah, tapi untuk mendapatkan cintamu adalah hal tersulit yang bisa aku lakukan. Kamu bagai indahnya aurora yang hanya bisa kupandang, tapi tak bisa kumiliki. Hanya bisa kutatap dari kejauhan dan merasuk ke hati, lalu berujung ke mimpi. Apakah semua hal tentang dirimu hanya akan berakhir dalam rindu? Putri Aurora, dariku, orang yang mencintaimu dalam diam. Ini anak benar-benar kebawa perasaan sama Putri. Gak bisa didiemin. Ini apa-apaan gak? Kamu gak boleh kebawa perasaan sama Putri, gak? Ini barang pribadi saya, nggak boleh saya kayak gitu dong. Barang pribadi yang dibeli pakai uang saya kan? Ingat ya, Gak? Kalau nggak ada saya, bapak kamu udah nggak ada. Kamu nggak boleh kebawa perasaan sama Putri, Gak? Kamu nggak boleh jatuh cinta sama dia. Kamu dengar baik-baik ya. Oh, atau jangan-jangan kamu sengaja memperlambat hubungan kamu sama Putri. Karena kamu jatuh cinta sama dia. Jadi kamu gak tega nyakitin dia, iya kan? Jangan pernah kamu berpikir ke arah sana. Ingat perjanjian awal kita. Saya minta kamu sakitin Putri dan kamu campakkan dia. Kalau enggak, kamu siap-siap gali lubang kubur bapak kamu. Ngerti kamu?